Kaisha melirik jam tangan berlapis berlian di pergelangan tangannya dengan napas yang memburu tak beraturan. Pukul 5 sore tepat, langit Jakarta yang temaram seolah menertawakan kehancurannya. Hanya tersisa 18 jam, Siska. Jika aku tidak membawa pria itu besok, semuanya berakhir, ucapnya parau melalui sambungan telepon. Tangannya mencengkram kemudi begitu erat hingga buku jarinya memutih, mencerminkan ketakutan akan kehilangan kendali atas perusahaan otomotif yang ia bangun dengan darah dan air mata. Kakek tidak main-main dengan syarat warisan ini, tambahnya lagi sambil menatap tajam ke depan. Kepemimpinan itu terancam jatuh ke tangan Bima, sepupunya yang licik dan haus kekuasaan tanpa pernah mau berkeringat sedikit pun untuk mencapainya. Semua pria kaya itu hanya sampah yang dibungkus jas mahal. Mereka hanya ingin persentase sahamku, gerutu Kaisha sambil menginjak pedal gas mobil sedannya di tengah kemacetan. Ia teringat kencan-kencan formal yang diatur koleganya yang selalu berakhir pada hitung-hitungan profit yang memuakan. "Apa kau pikir aku hanya piala pajangan?" tantangnya dalam imajinasi saat teringat wajah para pengusaha sukses yang meremehkannya. Ia butuh seseorang yang benar-benar bisa ia kendalikan sepenuhnya tanpa ada agenda tersembunyi. "Aku butuh boneka, Siska. Seseorang yang statusnya begitu rendah sehingga tidak akan berani membantah kontrakku sepeser pun," tegasnya dengan nada dingin yang menyiratkan keputusasaan yang mendalam di balik wajah cantiknya yang angkuh. Saat mobilnya terjebak di lampu merah daerah pusat kota yang kumuh, matanya menangkap pemandangan tak biasa di trotoar. Di sana duduk seorang pria muda di atas tumpukan kardus dengan pakaian yang compang-camping dimakan debu jalanan. Rambutnya berantakan, namun saat pria itu menoleh, Kaisha terpaku melihat sepasang mata yang sangat jernih dan tenang. Kenapa pria ini tampak begitu damai di tengah kemelaratan? Gumamnya tak percaya sambil terus memperhatikan gerakan pria itu dari balik kaca mobil. Kaisha segera memarkir mobilnya secara sembarangan dan menghampiri pria itu dengan langkah angkuh. "Siapa namamu?" tanyanya tanpa basa-basi. Pria itu menatapnya datar, lalu menjawab singkat dengan suara serak namun stabil. "Aruna." Kaisha menyodorkan selembar cek kosong dengan senyum meremehkan yang sangat kentara di wajahnya yang bersih. "Ikutlah denganku, berpura-puralah menjadi tunanganku untuk 1 malam, dan kau bisa mengisi angka berapapun di sini," tawar Kaisha dengan nada memerintah. Aruna hanya menatap cek itu sejenak tanpa sedikit pun kilatan keserakahan di matanya yang tajam. "Apakah kehormatanmu semurah kertas ini?" tanya Aruna balik, membuat Kaisha tersentak karena keberanian pengemis itu bicara. Namun saat Kaisha hendak marah, ia melihat goresan arang di atas kardus tempat Aruna duduk yang membentuk persamaan fisika kuantum tingkat tinggi. Kau menghitung pergerakan bintang di sini?" tanya Kaisha gemetar, menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah pengemis biasa. Aruna melipat tangannya di dada, tetap duduk tenang di atas tumpukan kardus yang sudah mulai hancur dimakan usia. "Aku tidak butuh uangmu, Nona, tapi aku butuh alasan kenapa aku harus membantumu menipu kakekmu sendiri," ucap Aruna dengan nada yang terlalu berwibawa untuk seorang gelandangan. Kaisha mendengus, mencoba menekan rasa herannya melihat ketenangan pria di depannya ini. "Alasannya adalah kelangsungan hidup ribuan karyawanku. Jika perusahaan jatuh ke tangan Bima, semuanya akan hancur," bentak Kaisha dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Aruna terdiam sejenak, menatap mata Kaisha untuk mencari kejujuran di balik keangkuhan itu. "Baiklah, aku ikut. Tapi jangan pernah menyuruhku melepaskan ransel butut ini dari sisiku," jawab Aruna akhirnya sambil berdiri tegak. Konflik muncul ketika mereka baru melaju beberapa meter. Sekelompok preman jalanan tiba-tiba menghadang mobil mewah Kaisha dengan senjata tajam. "Hei, turunkan pengemis itu. Aruna adalah aset keamanan kami. Kau harus bayar uang jaminan," teriak pemimpin preman dengan wajah bopeng. Kaisha mulai panik dan meraih ponselnya. "Aku akan menelpon polisi sekarang juga," teriaknya dari dalam mobil yang terkunci. Namun Aruna justru membuka pintu mobil dengan santai dan melangkah keluar tanpa rasa takut sedikit pun. "Masuklah kembali ke mobil, Nona. Urusan ini biarku selesaikan dengan cara yang mereka mengerti," ucap Aruna dengan nada rendah namun sangat mengintimidasi. Kaisha hanya bisa terpaku melihat Aruna berdiri sendirian menghadapi 5 pria berotot di tengah jalanan yang mulai gelap. Aruna tidak menyerang. Ia hanya menatap pemimpin preman itu dengan tatapan dingin yang seolah menembus sukma terdalam. "Ingat apa yang terjadi di kolong jembatan bulan lalu, Jarot? Apakah kau ingin tanganmu yang satu lagi juga patah?" tanya Aruna tenang. Pemimpin preman itu mendadak pucat pasi,
Tangannya yang memegang parang gemetar hebat hingga menjatuhkan senjatanya ke aspal. Maafkan kami Tuan Naga. Kami tidak tahu ini urusanmu, teriak Jarod ketakutan sambil memerintahkan anak buahnya untuk lari kocar-kacir. Aruna kembali masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan gerakan elegan seolah tidak terjadi apa-apa. Naga, kenapa mereka memanggilmu begitu? Tanya Kaisha dengan suara bergetar karena syok yang teramat sangat melihat kejadian tadi. Itu hanya sebutan untuk orang yang tidak punya tempat tinggal, Nona. Jangan terlalu dipikirkan, jawab Aruna sambil menutup matanya, menghindari pertanyaan lebih lanjut. Kaisha membawa Aruna ke apartemen rahasianya di kawasan Jakarta Selatan untuk segera membersihkan diri sebelum acara besar besok. Gunakan kamar mandi itu, dan buang pakaian sampahmu. Aku sudah menyiapkan pakaian baru untukmu, perintah Kaisha sambil menunjuk ke arah kamar VIP. Namun saat Aruna melangkah masuk, pintu apartemen yang menggunakan sistem biometrik tercanggih tiba-tiba terbuka otomatis menyambutnya. Selamat datang kembali Tuan Penguasa, suara sistem kecerdasan buatan apartemen itu terdengar menggema di ruangan sunyi tersebut. Kaisha membelalak, kenapa sistemku mengenali suaramu sebagai pemilik otoritas tertinggi Aruna? Pagi harinya, Kaisha membawa Aruna ke sebuah butik eksklusif di pusat Jakarta untuk transformasi total penampilan fisiknya. Manajer butik yang sombong langsung menghalangi jalan mereka dengan ekspresi jijik yang sangat terlihat jelas. Maaf Nona Kaisha, kami tidak melayani orang yang berbau sampah seperti ini di toko kami, ucap manajer itu dengan nada menghina. Kaisha meletakkan kartu kredit hitamnya di atas meja dengan bantingan yang cukup keras. Layani dia seperti raja, atau aku akan membeli seluruh gedung ini sekarang juga dan memecatmu. Ancam Kaisha dengan nada yang tak terbantahkan. Manajer itu seketika tunduk dan segera membawa Aruna ke ruang ganti VIP. Sementara Kaisha menunggu dengan perasaan gelisah yang tak menentu. 2 jam kemudian, pintu ruang ganti terbuka dan Aruna melangkah keluar dengan tuxedo hitam pesanan khusus yang melekat sempurna. Kaisha hampir menjatuhkan cangkir kopinya saat melihat pria yang kini berdiri tegap dengan aura pemuasa yang luar biasa kuat. Bagaimana menurutmu Nona? Apakah penyamaran ini sudah cukup untuk menipu Dewan Direksi? Tanya Aruna dengan senyum tipis yang mematikan. Kaisha hanya bisa mengangguk pelan, menyadari bahwa ketampanan Aruna jauh melampaui siapapun yang pernah ia temui di kalangan elit. Kau tampak berbeda. Jangan bicara terlalu banyak nanti. Cukup ikuti semua instruksiku, ucap Kaisha mencoba menyembunyikan rasa kagumnya. Namun ia menyadari Aruna membawa aura yang membuat jas mewah itu justru tampak lebih murah daripada pemakainya. Konflik baru muncul ketika Bima tiba-tiba muncul di butik yang sama untuk mengambil pesanan jasnya sendiri untuk acara nanti malam. Kaisha, siapa pria simpananmu ini? Apa kau menyewanya dari agensi model murahan? Sindir Bima sambil menatap Aruna dengan pandangan meremehkan. Kaisha berdiri di depan Aruna, mencoba melindunginya dari provokasi Bima yang terkenal sangat tajam dan menyakitkan. Dia Aruna, pengusaha properti dari luar negeri. Jaga bicaramu Bima, atau kau akan menyesal. Bela Kaisha dengan suara yang ditekan kuat-kuat. Bima tertawa terbahak-bahak. Pengusaha, wajahnya mengingatkanku pada gelandangan di lampu merah yang sering kusirami air kotor. Ejek Bima sambil mencoba menarik kerah baju Aruna untuk melihat labelnya. Aruna dengan gerakan kilat memelintir pergelangan tangan Bima hingga sepupunya itu mengerang kesakitan di lantai butik yang dingin. Label pakaian tidak menentukan harga diri seseorang, tapi kelakuan sampah sepertimu menentukan akhir dari nasibmu, bisik Aruna dengan suara yang sangat dingin. Bima terengah-engah, wajahnya pucat karena rasa sakit yang luar biasa dan ketakutan melihat mata Aruna yang berubah menjadi sangat gelap. Lepaskan aku, kau akan membusuk di penjara karena menyentuhku, teriak Bima sambil merangkak menjauh setelah Aruna melepaskannya. Saat mereka keluar, Kaisha menemukan sebuah microchip kecil yang jatuh dari saku tuxedo Aruna yang ternyata bertuliskan kode rahasia Primalaya Project. Aruna, jelaskan padaku apa hubunganmu dengan proyek rahasia pemerintah yang hilang itu? Tanya Kaisha dengan nada menuntut. Aula mewah kediaman keluarga wirawan berkilauan di bawah cahaya lampu kristal, menciptakan suasana yang menyesakan bagi Kaisha yang sedang tegang. Ia menggandeng lengan Aruna erat-erat, merasa pria ini adalah satu-satunya pelindung di tengah kerumunan ular yang siap mematuknya kapan saja. Ingat, jangan tunjukkan rasa takutmu. Mereka akan menyerang jika melihat celah sedikit pun, bisik Kaisha di telinga Aruna dengan napas memburu. Aruna hanya tersenyum tenang. Kau yang seharusnya tenang Kaisha. Detak jantungmu terdengar sampai ke telingaku.
jawab Aruna santai. Di ujung aula, Tuan Wirawan duduk di kursi kebesarannya, menatap mereka dengan mata elang yang seolah bisa menembus segala kebohongan yang telah mereka susun dengan sangat rapi. Bima tiba-tiba maju ke tengah ruangan dan meminta perhatian semua tamu dengan suara yang lantang dan penuh nada kemenangan. "Kakek, sebelum acara dimulai, aku ingin menunjukkan siapa sebenarnya calon menantu pilihan Kaisya ini," seru Bima sambil menyalakan proyektor. Layar besar menampilkan foto-foto Aruna saat masih menjadi pengemis di jalanan, dengan kondisi yang sangat kotor dan menyedihkan. Seluruh ruangan mendadak gaduh dengan tawa penghinaan, dan beberapa bibi Kaisya mulai mencaci maki dengan kata-kata yang sangat kasar. "Kaisya, apa kau sudah gila membawa sampah jalanan ke rumah ini?" teriak salah satu bibini dengan nada menghina. Kaisya berdiri membeku, merasa dunianya runtuh seketika sementara air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia bendung lagi. Bima kemudian berjalan mendekati Aruna sambil membawa semangkuk sup krim panas, dan dengan sengaja menumpahkannya ke jas mahal Aruna. "Oh, maafkan aku. Aku lupa kalau pengemis biasanya makan sisa dari tempat sampah. Bukan sup mahal di sini," ejek Bima. Aruna tetap diam, membiarkan sup panas itu mengotori jasnya tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun di wajah tampannya yang tenang. "Apakah hanya ini level seranganmu, Bima? Sangat kekanak-kanakan," ucap Aruna sambil mengambil tisu dan menyeka noda itu dengan gerakan yang sangat elegan. Seluruh tamu terdiam melihat ketenangan Aruna yang tidak lazim, sementara Tuan Wirawan mulai berjalan mendekat dengan wajah yang sulit diartikan. "Kakek, tolong usir pria kotor ini sekarang juga," perintah Bima dengan penuh percaya diri. Tuan Wirawan justru melakukan sesuatu yang membuat seluruh tamu di aula itu menahan napas dalam keheningan yang sangat mencekam. Beliau mendadak berlutut di hadapan Aruna dan mencium tangan pria muda itu dengan tubuh yang bergetar hebat karena rasa haru. "Ampuni kelancangan keluarga kami yang mulia, kami tidak tahu Anda sedang menjalani masa laku prihatin di kota ini," ucap Tuan Wirawan serak. Bima ternganga. "Kakek, apa kau sudah pikun? Dia hanya pengemis yang disewa Kaisya," teriak Bima histeris mencoba menarik kakeknya berdiri. Tuan Wirawan menampar wajah Bima dengan sangat keras hingga cucunya itu jatuh tersungkur di lantai. "Diam kau bodoh, dia adalah Aruna Primalaya, pewaris tunggal kerajaan ekonomi yang mengendalikan separuh dunia ini," teriak Tuan Wirawan murka. Aruna membantu Tuan Wirawan berdiri. Namun auranya kini benar-benar telah berubah menjadi sosok penguasa yang sangat menakutkan bagi siapapun. "Bangunlah Wirawan. Aku tidak ingin identitasku menjadi tontonan publik yang tidak perlu seperti ini," ucap Aruna dengan suara yang berat. Seluruh dewan direksi yang tadi menghina kini bersujud di lantai, memohon ampun agar investasi mereka tidak dicabut secara sepihak oleh Primalaya Group. Kaisya hanya bisa berdiri mematung, menyadari bahwa pengemis yang ia sewa seharga cek kosong ternyata adalah pria yang bisa menghancurkan kakeknya. Kenapa kau mau mengikuti sandiwara gila ini, Aruna?" tanya Kaisya dengan suara yang hampir menghilang karena rasa syok. Aruna menatapnya lembut. "Karena kau adalah satu-satunya orang yang memberiku roti saat aku lapar 20 tahun lalu." Aruna kemudian mengeluarkan sebuah kartu plastik hitam pekat dengan logo emas dari saku jasnya yang sudah kotor terkena sup tadi. "Mulai detik ini, aku membeli seluruh saham perusahaan Wirawan dan mengubahnya menjadi yayasan sosial atas nama Kaisya," umum Aruna. Hal ini memicu kepanikan massal di antara para kerabat yang selama ini hidup mewah dari dividen perusahaan tanpa pernah bekerja keras. "Kau tidak bisa melakukan ini. Kami punya hak hukum atas perusahaan ini," teriak Bima yang mencoba bangkit kembali dengan sisa keberaniannya. Aruna hanya melirik asisten pribadinya yang tiba-tiba muncul di belakangnya dengan membawa koper berisi dokumen legal yang sudah ditandatangani secara sah. "Hak hukummu berakhir saat kau mencoba memalsukan tanda tangan kakekmu di surat wasiat bulan lalu," jawab Aruna dingin. Kaisya merasa asing dengan situasi ini. Ia merasa sukses menyelamatkan perusahaan, namun ia merasa telah kehilangan identitas dirinya sendiri sebagai pemimpin yang mandiri. "Aku bukan lagi CEO? Kau menjadikan perusahaanku yayasan sosial?" tanya Kaisya dengan nada yang mulai meninggi karena merasa kedaulatannya telah dilanggar. Aruna menarik napas panjang, lalu mengajak Kaisya keluar dari aula itu tanpa memperdulikan teriakan permohonan ampun dari para ular tadi. Di dalam mobil, keheningan yang tercipta jauh lebih menyesakkan daripada saat mereka pertama kali bertemu di lampu merah jalanan pusat kota. "Aku melakukannya agar mereka tidak bisa menyakitimu lagi, Kaisya.
Kekuasaan tanpa perlindungan yang kuat hanyalah undangan bagi bencana, jelas Aruna sambil menatap jalanan malam. Kejutan terakhir terungkap saat Aruna menunjukkan sebuah foto lama dari dompet kulit bututnya yang ternyata berisi gambar gadis kecil pemberi roti. Aku sengaja duduk di trotoar itu setiap hari selama 100 hari terakhir hanya untuk menunggu saat kau melewatiku, ungkap Aruna jujur. Kaisa terpaku melihat foto dirinya yang masih kecil, menyadari bahwa Aruna telah merencanakan pertemuan ini selama 2 dekade lamanya dengan sangat rapi. Tapi Kaisa yang sekarang jauh berbeda dari gadis kecil yang tulus yang pernah kukenal dahulu, tambah Aruna dengan nada sedikit kecewa. Kaisa terdiam, menyadari bahwa ambisi dan kerasnya dunia korporasi telah mengubahnya menjadi sosok yang angkuh dan dingin. Apakah kau akan pergi sekarang, setelah penyamaran ini berakhir? Tanya Kaisa lirih, merasa takut akan kehilangan sosok yang baru saja ia kenali. Kaisa mencoba mencerna setiap kata Aruna sementara mobil mereka meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba, sebuah mobil sport hitam metalik memotong jalur mereka dengan kasar hingga memaksa Kaisa menginjak rem secara mendadak hingga ban berdecit. "Siapa orang gila yang berani menghalangi jalanku malam-malam begini?" geram Kaisa sambil mencoba menstabilkan napasnya yang memburu karena kaget. Dari mobil sport itu keluarlah Suryo, rival bisnisnya yang paling ambisius dan dikenal sebagai musuh bebuyutan keluarga Wirawan sejak lama. Suryo melangkah mendekat dengan senyum meremehkan yang sangat memuakan. "Selamat atas pernikahan kontrakmu yang sangat mengharukan itu, Kaisa," sindirnya dengan nada sarkastik. Suryo mulai menyerang dengan argumen hukum yang tajam, menyatakan bahwa merger antara Wirawan dan Primalaya adalah tindakan manipulasi pasar yang sangat ilegal. "Aku punya bukti bahwa pria di sampingmu ini adalah buronan internasional yang sedang dicari oleh Interpol," seru Suryo sambil melemparkan setumpuk dokumen. Kaisa melahirkan tangannya kembali mendingin. Ia menatap Aruna dengan pandangan penuh keraguan dan kecurigaan yang kembali membuncah di dalam hatinya yang rapuh. "Aruna, benarkah apa yang dikatakannya? Apa kau membohongiku tentang identitas aslimu?" tanya Kaisa dengan suara yang mulai gemetar hebat karena takut. Bima tiba-tiba muncul dari balik mobil Suryo, tertawa licik menikmati kehancuran sepupunya yang sudah di depan mata itu dengan penuh kemenangan. Aruna hanya menatap tumpukan dokumen itu dengan pandangan tenang, seolah sedang melihat tumpukan sampah yang tidak berguna sama sekali bagi kepentingannya. Ia kemudian mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video kepada seseorang yang memiliki suara sangat berwibawa dan menakutkan bagi siapapun yang mendengarnya. "Ayah, ada seseorang yang ingin menangkapku atas tuduhan pencucian uang. Tolong berikan penjelasan padanya," ucap Aruna dengan nada yang sangat datar. Dalam hitungan detik ponsel milik Suryo berdering keras, dan wajah pria itu mendadak berubah menjadi abu-abu pucat saat melihat identitas penelpon tersebut. "Ayah, kenapa kau menelponku saat aku sedang menyelesaikan urusan penting ini?" tanya Suryo dengan suara yang mendadak gagap karena ketakutan. Ayah Suryo berteriak sangat marah di telepon, memerintahkan putranya untuk segera berlutut dan memohon ampun kepada Aruna atau seluruh asetnya akan disita. "Kau baru saja mencoba memenjarakan putra mahkota Primalaya. Kau bodoh, aku akan membunuhmu jika dia tidak memaafkanmu," teriak ayahnya hingga terdengar keluar. Suryo yang tadinya begitu sombong kini benar-benar berlutut di atas aspal jalanan yang kasar, menangis memohon agar Aruna tidak menghancurkan masa depan keluarganya. Aruna hanya menatapnya dingin. "Berikan aku nama orang yang memberimu dokumen palsu ini, Suryo, sekarang juga," perintah Aruna dengan nada mengancam. Suryo dengan gemetar menunjuk ke arah asisten pribadi Kaisa yang selama ini paling dipercaya. Maya yang memberikannya padaku tadi sore." Kaisa kembali ke kantornya dengan perasaan yang sangat hancur dan penuh rasa curiga terhadap setiap orang yang ia temui di koridor gedung. Ia tidak bisa percaya bahwa Maya, wanita yang telah menemaninya sejak awal membangun perusahaan, tega menusuknya dari belakang demi kepentingan rival bisnis. "Maya, bisakah kau bawakan dokumen merger itu ke ruanganku sekarang?" tanya Kaisa melalui intercom dengan suara yang berusaha ia buat senormal mungkin. Aruna menyarankan agar Kaisa tetap tenang dan mengikuti permainan Maya untuk melihat seberapa jauh pengkhianatan ini telah merasuk ke dalam inti perusahaan. "Jangan biarkan dia tahu bahwa kita sudah tahu rahasianya. Biarkan dia membawa kita pada dalang yang sebenarnya," bisik Aruna sambil berdiri di bayangan ruangan. Sore harinya, Kaisa sengaja meninggalkan tas kerjanya yang berisi microchip rahasia di atas meja kantor dan bersembunyi di ruang monitor CCTV bersama Aruna. Benar saja, Maya masuk ke dalam ruangan dengan gerakan lihai dan mulai menggeledah isi tas tersebut dengan sangat cepat dan sangat profesional. "Aku mendapatkan datanya, bos. Malam ini kita akan menghancurkan Kaisa selamanya,"
ucap Maya melalui alat komunikasi kecil yang tersembunyi di balik telinganya. Kaisha merasa jantungnya seolah berhenti berdetak melihat pengkhianatan yang terpampang nyata di depan matanya sendiri. Sementara Aruna hanya terus mengamati dengan tenang. Sekarang kau tahu, Kaisha, musuh yang paling berbahaya adalah yang tidur di dalam selimutmu sendiri, ucap Aruna dengan nada yang sangat rendah. Kaisha segera keluar dari ruang monitor dan mengkonfrontasi Maya tepat saat wanita itu hendak melangkah keluar dari pintu kantor dengan barang bukti curiannya. Maya, apa yang kau lakukan dengan tas kerjaku? Tanya Kaisha dengan suara yang bergetar karena menahan amarah yang sudah hampir meledak hebat. Maya yang tertangkap basah tidak menunjukkan rasa takut. Ia justru tertawa terbahak-bahak dan melepaskan kacamata yang selama ini menjadi ciri khasnya yang sangat culun. Kau pikir aku benar-benar ingin jadi asistenmu? Aku adalah putri dari pemegang saham yang kakekmu hancurkan 10 tahun lalu, teriak Maya penuh kebencian. Maya mencoba menyerang Kaisha dengan pisau lipat kecil, namun Aruna dengan gerakan kilat menahan tangan Maya hingga wanita itu tidak bisa bergerak. Kenyataan yang jauh lebih mengejutkan terungkap saat Aruna memberikan sebuah amplop coklat besar kepada Maya yang sedang dalam posisi terdesak oleh cengkramannya yang kuat. Bacalah ini, Maya. Kakek Kaisha sebenarnya tidak pernah menghancurkan ayahmu. Dialah yang menyelamatkan ibu dan adikmu dari hutang judi ayahmu, ucap Aruna. Maya jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh setelah membaca isi amplop tersebut yang berisi bukti transfer medis ibunya selama bertahun-tahun. Jadi, selama ini aku membenci orang yang salah. Ayahku membohongiku, tanya Maya dengan suara yang pecah karena rasa penyesalan yang sangat luar biasa dalam. Aruna menatapnya datar. Sekarang pilihlah, kau ingin menebus dosamu dengan membantuku menangkap dalang di balik semua ini, atau kau ingin membusuk di penjara? Berita tentang kekacauan di kantor Wirawan mulai menyebar, membuat harga saham perusahaan bergejolak hebat dan menciptakan ketidakpastian di kalangan investor besar dunia. Kaisha merasa semakin tertekan. Aruna, kita tidak bisa terus begini. Kita butuh tempat yang aman untuk merencanakan langkah selanjutnya tanpa ada gangguan, usul Kaisha. Aruna mengajaknya untuk pergi ke sebuah villa tersembunyi di daerah pegunungan yang sangat sunyi dan sulit dijangkau oleh radar mata-mata musuh manapun. Di sana, Aruna mulai membuka sedikit demi sedikit tabir misteri mengenai Primalaya Project yang selama ini menjadi incaran organisasi intelijen rahasia dari berbagai negara. Proyek ini adalah tentang energi abadi, Kaisha. Itulah sebabnya semua orang ingin memilikinya, bahkan dengan cara membunuh sekalipun, jelas Aruna serius. Konflik muncul saat mereka menyadari bahwa villa tersebut ternyata sudah dikepung oleh pasukan paramiliter bersenjata lengkap yang mengenakan seragam hitam pekat tanpa atribut. Serahkan kode akses utama Primalaya, atau kami akan meratakan villa ini dengan tanah dalam waktu 10 menit, teriak suara dari pelantang suara helikopter. Kaisha gemetar ketakutan. Aruna, apa yang harus kita lakukan? Mereka punya senjata, kita tidak punya apa-apa, ucapnya sambil mencari perlindungan di balik lemari. Aruna justru mengeluarkan 2 buah pisau taktis dari balik sepatunya dan menatap Kaisha dengan tatapan yang sangat menenangkan, namun juga penuh dengan determinasi. Masuklah ke bunker di bawah lantai ini, Kaisha. Jangan keluar sampai aku memanggil namamu 3 kali, perintah Aruna dengan nada mutlak. Hanya dengan menggunakan kegelapan malam, Aruna berhasil melumpuhkan belasan penyerang tersebut satu persatu tanpa mengeluarkan satu suara pun yang mencurigakan di telinga. Kaisha hanya bisa melihat melalui celah pintu bunker dengan perasaan kagum sekaligus ngeri melihat betapa efisien dan dinginnya Aruna dalam menghabisi setiap ancaman tersebut. Aruna, apakah kau benar-benar manusia atau mesin pembunuh? Tanya Kaisha setelah Aruna membuka pintu bunker dan menariknya keluar dari sana dengan lembut. Aruna tidak menjawab. Ia justru menyeret salah satu penyerang yang masih hidup ke hadapan Kaisha untuk segera dilakukan interogasi mengenai siapa dalangnya. Siapa yang mengirimmu ke sini? Jawab atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat matahari lagi, ancam Aruna sambil menodongkan pisau. Penyerang itu awalnya bungkam, namun setelah Aruna menunjukkan koin emas dengan ukiran naga, pria itu langsung gemetar ketakutan dan mulai berbicara dengan suara terbata-bata. Kami diperintah oleh tetua naga. Mereka ingin menguji apakah calon permaisurimu layak mendampingi sang naga sejati. Aku pria itu dengan wajah yang sangat pucat. Kaisha ternganga. Tetua naga, jadi ini semua hanya ujian. Kalian mempertaruhkan nyawaku hanya untuk sebuah tes kelayakan yang gila, teriak Kaisha sangat marah.
Kejutan yang sesungguhnya adalah ketika penyerang itu mengungkapkan bahwa salah satu tetua yang memberikan perintah adalah ayah kandung Kaisha yang selama ini dikira meninggal. Tuan Dharma masih hidup, Nona. Dialah yang memerintahkan serangan ini untuk melihat keberanian Anda di bawah tekanan kematian. Ungkap penyerang itu pelan. Kembali ke Jakarta, Kaisha tidak lagi bisa menatap kakeknya dengan pandangan yang sama setelah mengetahui rahasia tentang ayahnya yang ternyata masih hidup di sana. Kenapa kakek membohongiku selama 20 tahun? Kenapa membiarkan aku menganggap diriku yatim piatu? Tanya Kaisha dengan nada penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Tuan Wirawan hanya terdiam. Wajahnya tampak sangat tua dan lelah menghadapi konfrontasi cucu kesayangannya yang kini sudah mulai berani menuntut kebenaran yang pahit. Sementara itu, Bima mulai melakukan langkah putus asa dengan menemui Suryo secara rahasia di sebuah klub malam eksklusif untuk membentuk aliansi baru yang gelap. Aku akan memberikan kode akses gudang Wirawan, asalkan kau membantuku melenyapkan Aruna malam ini juga. Bisik Bima dengan mata penuh dendam. Kaisha mencoba menemui kakeknya lagi, namun ia justru dihadang oleh pengawal pribadi kakeknya yang mengatakan bahwa Tuan Wirawan sedang dalam kondisi kesehatan yang sangat kritis. Jangan bohong padaku, aku tahu kakek hanya menghintar dariku. Teriak Kaisha sambil mencoba menerobos barisan penjaga yang bertubuh besar dan sangat kekar itu. Bersama Aruna, Kaisha menyusup ke dalam sistem pemantauan medis di rumah sakit dan terkejut menemukan bahwa Tuan Wirawan sebenarnya sedang disekap oleh Bima di sana. Bima, apa yang kau lakukan pada kakek? Lepaskan dia sekarang juga. Teriak Kaisha saat berhasil mendobrak pintu kamar perawatan dengan bantuan tendangan keras Aruna. Bima menodongkan sepucuk pistol ke arah kepala Tuan Wirawan. Jangan mendekat, atau aku akan meledakkan kepala kakek tua ini sekarang juga. Konflik memanas saat Aruna melangkah maju dengan tangan terbuka, mencoba mengalihkan perhatian Bima agar Kaisha bisa menarik kakeknya menjauh dari jangkauan senjata api yang mematikan itu. Bima, kau pikir pistol itu bisa menyelamatkanmu dari amarah Primalaya? Kau hanyalah pion kecil dalam permainan yang jauh lebih besar dari otakmu, ucap Aruna. Bima gemetar. Diam kau pengemis, aku bosan selalu menjadi nomor 2 di keluarga ini. Aku ingin kekuasaan dan aku akan mendapatkannya sekarang juga. Teriak Bima histeris. Tepat saat Bima hendak menarik pelatuknya, Tuan Wirawan tiba-tiba bangun dan memelintir tangan Bima dengan gerakan bela diri yang sangat ahli dan sangat tidak terduga sebelumnya. Kau pikir aku benar-benar pingsan? Aku adalah mantan kepala intelijen naga, kau bodoh, ucap Tuan Wirawan dengan nada penuh wibawa. Kejutan besar terjadi ketika Tuan Wirawan mengungkapkan bahwa Bima sebenarnya bukan cucu kandungnya, melainkan anak dari musuh besar keluarga Wirawan yang dulu sengaja diadopsi sebagai penebusan. Aku mencoba mendidikmu dengan kasih sayang, tapi darah pengkhianat di tubuhmu ternyata jauh lebih kuat daripada asuhanku selama puluhan tahun ini, ucap kakek sedih. Bima terbelalak. Apa? Aku bukan anggota keluarga Wirawan. Jadi selama ini aku hanya anak musuh yang kau pungut dari jalanan. Teriak Bima tidak percaya. Polisi segera datang dan membawa Bima pergi. Namun sebelum itu, Bima berteriak bahwa ayah Kaisha sebenarnya adalah orang yang membunuh ibu Aruna dahulu. Aruna terdiam membeku. Tangannya mengekal keras mendengar pernyataan tersebut, sementara matanya menatap tajam ke arah Tuan Wirawan untuk meminta konfirmasi kebenaran informasi itu. Suasana di ruangan rumah sakit itu mendadak menjadi sangat dingin dan penuh dengan ketegangan yang sangat menyesakkan dada bagi siapapun yang berada di dalam sana. Aruna menatap Tuan Wirawan dengan pandangan yang menuntut penjelasan jujur mengenai tuduhan Bima tentang pembunuhan ibunya yang selama ini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Apakah benar Jenderal Dharma yang membunuh ibuku? Katakan yang sebenarnya, Wirawan. Tuntut Aruna dengan suara yang sangat rendah namun penuh dengan ancaman yang sangat mematikan. Tuan Wirawan menghela napas panjang. Dunia naga tidak sesederhana itu, Aruna. Ada pengorbanan yang harus dilakukan demi menjaga keseimbangan kekuasaan global agar tidak jatuh ke kekacauan. Kaisha hanya bisa menangis, merasa terjepit di antara pria yang ia mulai cintai dan ayah kandung yang baru saja ia ketahui masih hidup. Tuan Wirawan memberikan satu tugas terakhir kepada Kaisha sebagai syarat mutlak jika ia ingin mendapatkan kebenaran utuh dan menyelamatkan perusahaannya dari ambang kebangkrutan total secara hukum. Restrukturisasi seluruh perusahaan ini menjadi pemimpin pasar energi baru dalam waktu 3 bulan, atau Aruna harus kembali ke pusat naga tanpa dirimu. Perintah kakek. Kaisha menatap Aruna. Aku akan melakukannya.
Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita lagi hanya karena permainan kekuasaan yang sangat kotor ini. Janji Keisha mantap. Aruna mengangguk. Aku akan membantumu dari balik layar. Tapi ingatlah, musuh yang sesungguhnya belum menunjukkan wajah aslinya kepada kita semua hingga saat ini juga. Persaingan pun dimulai, di mana Keisha harus berhadapan dengan kartel minyak internasional yang mencoba menyabotase setiap langkah inovasinya dengan segala cara. Rintangan muncul saat pengiriman baterai generasi terbaru dari Primalaya tiba-tiba ditahan oleh pihak Bea Cukai dengan tuduhan mengandung zat radioaktif berbahaya yang sangat dilarang oleh pemerintah. Ini pasti ulah Suryo dan jaringan kartelnya. Mereka ingin kita gagal dalam peluncuran produk minggu depan, teriak Keisha frustrasi sambil membanting tumpukan berkas di mejanya. Aruna hanya tersenyum tipis dan mengambil ponselnya. Jangan khawatir, aku punya jalur distribusi rahasia yang tidak bisa disentuh oleh bea cukai manapun di negara ini. Tepat pada malam sebelum peluncuran, sebuah kapal kargo raksasa tanpa nama bersandar di dermaga pribadi keluarga Wirawan dengan pengawalan ketat dari pasukan berseragam hitam tanpa atribut resmi. Keisha terkejut melihat ratusan kontainer berisi teknologi yang jauh lebih canggih daripada yang ia pesan sebelumnya dari pabrik pusat Primalaya di luar negeri. Kejutan luar biasa terjadi saat Aruna mengungkapkan bahwa seluruh teknologi di dalam kapal itu adalah hasil penemuannya sendiri saat ia masih menjalani hidup sebagai pengemis jalanan dahulu. Selama 100 hari di trotoar, aku tidak hanya duduk diam, Keisha. Aku merancang sistem energi ini menggunakan sisa-sisa perangkat keras yang kubeli dari pasar loak, jelas Aruna. Keisha terpaku. Kau adalah jenius di balik kode Primalaya Project yang selama ini dicari oleh seluruh dunia. Jadi kau bukan pengemis, kau adalah penciptanya, seru Keisha tak percaya. Namun kebahagiaan itu terusik saat seorang wanita tua dengan aura yang sangat mengintimidasi masuk ke dermaga dengan pengawalan yang jauh lebih ketat daripada pasukan Aruna. Wanita itu adalah Nyonya Besar Primalaya, Nenek Aruna, yang datang untuk menjemput paksa Aruna kembali ke markas besar naga malam itu juga. Nyonya Besar Primalaya melangkah turun dari limosinnya dengan aura kekuasaan yang seolah membekukan udara di pelabuhan pribadi tersebut. Aruna berdiri tegak di depan Keisha, melindunginya dari tatapan dingin wanita yang telah membesarkannya dengan tangan besi itu selama puluhan tahun. Aruna, permainanmu di jalanan sudah berakhir. Lepaskan wanita dari kasta rendah ini dan kembalilah ke London untuk memenuhi pertunanganmu dengan putri kaisar bisnis Jepang, ucap Nyonya Besar dengan nada mutrak. Aruna mendengus. Aku bukan lagi pion di papan caturmu, Nenek. Aku sudah membangun kerajaanku sendiri di atas aspal jalanan Jakarta tanpa bantuan sepeser pun darimu, balas Aruna dengan suara yang menggema penuh determinasi. Keisha mencengkeram lengan Aruna, merasakan badai kekuasaan yang jauh lebih besar sedang mulai menghantam hidupnya kembali. Nyonya Besar tertawa dengan nada yang sangat tajam dan merendahkan. Ia kemudian menoleh ke arah Keisha dengan pandangan penuh dengan rasa kebencian yang mendalam. Kau pikir cinta bisa menyelamatkan perusahaan kakekmu yang sedang sekarat ini? Aku bisa menghancurkan seluruh aset Wirawan hanya dalam waktu 1 jam jika aku mau, ancamnya dengan penuh rasa percaya diri. Keisha melangkah maju dengan dagu terangkat, mencoba menahan rasa takutnya yang luar biasa besar saat menghadapi wanita paling kuat di Asia tersebut. Anda mungkin punya uang, tapi Anda tidak punya kesetiaan dari orang-orang yang Anda tindas selama ini, Nyonya Besar, tantang Keisha dengan nada suara yang sangat berani. Aruna menatap Keisha dengan bangga, menyadari bahwa wanita di sampingnya kini telah benar-benar berubah menjadi pemimpin yang tangguh dan sangat berani. Konflik memanas saat para pengawal Nyonya Besar mulai bergerak mengepung Aruna dan Keisha dengan senjata kejut listrik yang siap digunakan kapan saja. Nenek, jika kau menyentuh Keisha seujung rambut pun, aku akan merilis seluruh kode rahasia Primalaya ke domain publik dan menghancurkan kekayaanmu selamanya, ancam Aruna sambil memegang sebuah pemicu digital kecil. Nyonya Besar terhenti, wajahnya yang keriput mendadak menegang karena ia tahu Aruna tidak pernah main-main dengan ancaman yang ia lontarkan selama ini. Kau berani mengancam keluargamu sendiri demi wanita sampah ini, Aruna? Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu, teriak Nyonya Besar dengan nada suara yang sangat marah dan sangat kecewa. Suasana menjadi sangat genting, di mana satu gerakan kecil saja bisa memicu pertumpahan darah yang sangat hebat di dermaga yang gelap tersebut.
Kejutan yang sangat besar terjadi ketika Aruna justru melemparkan pemicu digital tersebut ke dalam air laut yang sangat dalam dan tersenyum dengan sangat tenang. Aku tidak butuh kode itu untuk menghancurkanmu, Nenek, karena selama 10 menit terakhir, asisten pribadiku telah membeli 60% saham induk Primalaya secara rahasia. Ungkap Aruna penuh kemenangan. Seluruh pengawal Nyonya Besar tiba-tiba berbalik arah dan memberikan penghormatan tertinggi kepada Aruna sebagai pemilik baru dari kerajaan naga tersebut secara sah. Nyonya Besar jatuh terduduk di kursi mobilnya, menyadari bahwa cucu yang ia remehkan selama ini telah melakukan pengambil alihan kekuasaan yang paling brilian dalam sejarah. Fakta yang lebih mencengangkan adalah bahwa seluruh dana akuisisi tersebut ternyata berasal dari keuntungan investasi yang dilakukan Aruna menggunakan identitas samaran selama ia hidup sebagai pengemis. Kemenangan Aruna atas Nyonya Besar membawa angin segar bagi masa depan merger Wirawan dan Primalaya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama bagi Kaisya. Pagi harinya, sebuah amplop misterius tiba di meja kerja Kaisya yang berisi hasil tes DNA antara dirinya dan Aruna dengan hasil yang sangat mengejutkan. Ini tidak mungkin. Kenapa hasil tes ini menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan darah yang sangat dekat? Tanya Kaisya dengan suara yang sangat bergetar dan penuh rasa takut. Aruna segera memeriksa dokumen tersebut dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi. Sesuatu yang sangat jarang terjadi pada pria yang selalu tenang itu. Seseorang sedang memanipulasi data kita, Kaisya. Ini adalah taktik kotor untuk membuat hubungan kita dianggap sebagai skandal besar di mata publik. Ucap Aruna mencoba menenangkan. Konflik internal mulai merasuk ke dalam hubungan mereka, di mana Kaisya mulai menjaga jarak dari Aruna karena rasa ragu yang mulai tumbuh di dalam hatinya yang rapuh. Bagaimana jika ini benar, Aruna? Bagaimana jika kakek dan ayahmu menyembunyikan kenyataan pahit ini dari kita semua sejak awal? Tanya Kaisya dengan tangisan yang pecah. Aruna mencoba memeluknya, namun Kaisya menghindar dengan perasaan jijik yang mendadak muncul karena pengaruh dokumen palsu yang sangat meyakinkan tersebut. Di saat yang sama, Bima yang entah bagaimana bisa keluar dari tahanan, muncul kembali di kantor dengan membawa pengacara internasional yang sangat terkenal. Aruna, kau tidak bisa memiliki perusahaan ini karena hubungan sedarahmu dengan Kaisya adalah pelanggaran kode etik keluarga yang sangat berat. Seru Bima dengan senyum jahatnya. Bima menunjukkan dokumen asli dari panti asuhan tempat Aruna dulu dititipkan, yang menyatakan bahwa ibu Aruna sebenarnya adalah saudara perempuan dari ayah Kaisya. Jadi, kau adalah sepupu kandungnya Aruna. Pernikahan kalian akan menjadi aib terbesar yang akan menghancurkan nama baik Primalaya selamanya di seluruh dunia. Ejek Bima dengan nada kemenangan. Kaisya merasa dunianya runtuh. Ia berlari keluar dari ruangan tersebut tanpa memperdulikan teriakan Aruna yang mencoba memanggilnya untuk tetap tenang dan berpikir logis. Aruna menatap Bima dengan mata yang sangat merah karena amarah. Ia tahu Bima sedang bekerja sama dengan seseorang yang jauh lebih kuat di balik tirai. Kau pikir aku akan percaya pada kertas sampah ini, Bima? Aku akan menemukan siapa yang memalsukan semua sejarah ini dalam waktu 24 jam. Ancam Aruna. Kejutan yang sangat luar biasa terungkap ketika Maya, sang asisten yang kini menjadi informan Aruna, menemukan bukti rekaman percakapan antara Bima dan ibu kandung Bima sendiri. Jadi Bima sebenarnya adalah saudara tiri Aruna dari ibu yang berbeda. Dialah yang memiliki hubungan darah dengan keluarga Primalaya, bukan Kaisya. Seru Maya melalui telepon rahasia. Ternyata, Nyonya Besar telah menukar identitas bayi Aruna dan Bima puluhan tahun lalu untuk melindungi Aruna dari ancaman pembunuhan musuh politik mereka. Aruna adalah anak angkat yang diambil dari keluarga Wirawan, yang berarti Kaisya dan Aruna sebenarnya tidak memiliki hubungan darah sama sekali di dunia ini. Fakta ini menjadi senjata pamungkas bagi Aruna untuk membersihkan nama baiknya sekaligus mengungkap identitas asli Bima sebagai pewaris yang sah namun tidak diakui oleh Dewan Tetua. Kebenaran tentang identitas Aruna yang sebenarnya membawa kelegaan luar biasa bagi Kaisya. Namun, musuh-musuh mereka tidak tinggal diam melihat kebahagiaan itu bersinar kembali. Di tengah perjalanan pulang setelah merayakan pembersihan nama baik mereka, mobil yang dikendarai Kaisya tiba-tiba dicegat oleh sekelompok orang bertopeng di tengah badai hujan. Keluar dari mobil sekarang juga, atau kami akan meledakkan kendaraan ini bersama kalian di dalamnya, teriak salah satu penculik melalui pengeras suara yang sangat bising. Aruna mencoba melawan, namun ia tertembak dengan peluru bius di lehernya hingga jatuh pingsan di pangkuan Kaisya yang sedang berteriak histeris ketakutan. Kaisya kemudian diseret keluar dari mobil dan dibawa masuk ke dalam sebuah truk kontainer yang gelap, meninggalkan Aruna yang tergeletak tak berdaya di jalanan yang basah.
Kaisha dibawa ke sebuah pabrik pengolahan limbah kimia yang sudah tidak beroperasi lagi di kawasan industri terpencil di perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur. Di sana, ia bertemu kembali dengan Bima dan Suryo yang tampak sedang merayakan kemenangan kecil mereka dengan meminum champagne mahal di atas penderitaan Kaisha. Kau pikir Aruna adalah naga yang tak terkalahkan? Sekarang dia hanya akan menjadi sejarah yang terlupakan setelah aku menghabisimu, Kaisha, ucap Bima sambil menodongkan pisau. Kaisha menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. Kalian tidak akan pernah menang. Aruna pasti akan menemukan tempat ini dan menghancurkan kalian semua tanpa sisa sedikit pun, tantang Kaisha. Suryo hanya tertawa meremehkan. Dia sedang sekarat karena dosis bius yang sangat tinggi. Sayang sekali, kau tidak akan bisa melihat akhir dari pahlawanmu itu. Konflik memuncak ketika Bima mulai melakukan siaran langsung melalui internet, menunjukkan kondisi Kaisha yang sedang terikat di atas tangki berisi cairan asam yang sangat korosif. Jika Aruna tidak menyerahkan seluruh hak kendali Primalaya dalam 10 menit, aku akan menjatuhkan Kaisha ke dalam cairan ini, agar ia hancur selamanya, teriak Bima. Jutaan orang di seluruh dunia menonton siaran tersebut dengan rasa ngeri, sementara harga saham Primalaya terjun bebas menciptakan kepanikan ekonomi global yang sangat luar biasa besar. Kaisha hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Aruna benar-benar memiliki kekuatan naga yang bisa menyelamatkannya dari maut yang sudah berada tepat di depan matanya. Lakukan saja Bima, aku lebih baik mati daripada melihatmu menguasai warisan kakekku yang suci itu, teriak Kaisha dengan sisa keberaniannya. Tepat saat Bima hendak menekan tombol pelepas ikatan, sebuah ledakan besar menghancurkan dinding pabrik dan muncullah Aruna dengan seragam tempur lengkap bersama tim elit Primalaya. Lepaskan dia Bima, atau aku akan memastikan kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk memohon ampun lagi di dunia ini, seru Aruna dengan suara yang sangat berwibawa. Namun kejutan yang sesungguhnya terjadi ketika Suryo tiba-tiba menusuk punggung Bima dari belakang dengan belati yang ia sembunyikan selama proses penculikan berlangsung. Maaf Bima, tapi aku tidak suka berbagi kekuasaan dengan pecundang sepertimu. Aruna, aku akan melepaskan Kaisha jika kau memberiku separuh dari wilayah bisnismu, tawar Suryo. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa Suryo ternyata adalah mata-mata yang selama ini bekerja untuk ayah kandung Kaisha, Jenderal Dharma, yang ingin menguji kesiapan Aruna. Suasana di pabrik limbah kimia itu mendadak menjadi sangat sunyi saat sesosok pria tinggi dengan seragam jenderal militer melangkah masuk dari balik kepulan asap ledakan. Pria itu adalah Jenderal Dharma, ayah kandung Kaisha yang selama ini dikira sudah meninggal dunia dalam misi rahasia negara puluhan tahun yang lalu. Cukup Suryo, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik dalam menguji nyali calon menantuku ini, ucap Jenderal Dharma dengan nada suara yang sangat berat. Kaisha terbelalak. Ayah, kau masih hidup? Kenapa kau membiarkan aku menderita sendirian selama ini dengan kakek di Jakarta? Tanya Kaisha dengan tangisan yang sangat menyayat hati. Jenderal Dharma hanya menatap putrinya dengan pandangan dingin yang penuh dengan penilaian strategis tanpa ada sedikit pun rasa kasih sayang yang terlihat. Aruna segera melepaskan ikatan Kaisha dan memeluknya erat, namun ia tetap waspada terhadap keberadaan Jenderal Dharma yang auranya jauh lebih menakutkan daripada nyonya besar Primalaya. Jadi, Anda adalah otak di balik semua penderitaan Kaisha selama ini? Anda menggunakan anak Anda sendiri sebagai kelinci percobaan? Tanya Aruna dengan nada menantang. Jenderal Dharma tersenyum tipis. Dunia ini kejam Aruna, jika Kaisha tidak bisa melewati ujian sekecil ini, ia tidak akan pernah bisa memimpin kerajaan Primalaya yang penuh dengan serigala. Konflik memanas ketika Jenderal Dharma memerintahkan pasukan elitnya untuk menahan Aruna karena dianggap terlalu ikut campur dalam urusan internal keluarga wirawan yang sangat rahasia. Kaisha akan ikut denganku ke markas besar, dan kau, Aruna, harus membuktikan bahwa kau layak sebelum bisa menemuinya lagi, perintah Jenderal Dharma. Aruna menolak untuk membiarkan Kaisha dibawa pergi. Ia kemudian menantang Jenderal Dharma untuk melakukan duel fisik 1 lawan 1 di tengah reruntuhan pabrik yang mulai terbakar. Jika aku menang, Anda harus membiarkan kami pergi dan memberikan pengakuan sah atas hubungan kami, tantang Aruna sambil melepaskan rompi tempurnya yang sangat berat itu. Jenderal Dharma tertawa meremehkan. Kau menantang seorang jenderal pasukan khusus? Baiklah, aku akan menunjukkan padamu perbedaan antara naga jalanan dan naga sejati yang dilatih di medan perang. Duel sengit pun pecah, di mana setiap gerakan Aruna dibalas dengan teknik bela diri militer yang sangat mematikan dan sangat presisi dari Jenderal Dharma yang sudah sangat berpengalaman.
Kaisya hanya bisa melihat dengan rasa takut yang luar biasa, tidak tahu harus memihak kepada siapa di antara dua pria paling berpengaruh dalam hidupnya. Pertempuran itu berakhir dengan hasil yang tidak terduga, di mana Aruna berhasil menjatuhkan Jenderal Dharma dengan teknik kuncian yang ia pelajari dari para preman jalanan yang sangat liar. "Teknikmu terlalu kaku, Jenderal. Di jalanan, kami bertarung untuk hidup, bukan untuk mendari penghargaan," ucap Aruna sambil menahan nafasnya yang sangat memburu karena kelelahan. Jenderal Dharma terdiam sejenak, lalu ia tertawa berbahak-bahak dan menepuk bahu Aruna dengan sangat keras sebagai tanda penghormatan yang sangat tulus dan jujur. Kejutan besar terungkap ketika Jenderal Dharma memberikan sebuah kalung perak dengan simbol naga yang identik dengan milik Aruna di tangannya. "Selamat Aruna, kau baru saja lulus ujian terakhir. Sebenarnya, kau adalah putra dari sahabat baikku yang sudah kuanggap sebagai adik kandungku sendiri, yang berarti kau adalah pewaris yang sah dari aliansi kami." Setelah pengakuan dari Jenderal Dharma, Aruna dan Kaisya dibawa ke markas rahasia Primalaya yang terletak di sebuah pulau pribadi di Kepulauan Seribu yang sangat megah. Di sana, mereka menemukan bahwa Dewan Tetua Naga sedang merencanakan kudeta besar-besaran untuk menggulingkan kekuasaan Jenderal Dharma dan Aruna secara bersamaan malam itu. Mereka telah menyewa tentara bayaran internasional untuk menyerang pulau ini. Kita harus menghancurkan pusat data mereka sebelum mereka meluncurkan serangan cyber global. Perintah Jenderal Dharma. Konflik pecah saat alarm tanda bahaya berbunyi di seluruh penjuru pulau, menandakan bahwa musuh sudah berhasil menembus barisan pertahanan terluar dengan sangat cepat dan sangat efisien. Aruna dan Kaisya harus bekerja sama untuk menyusup ke ruang server utama yang dijaga oleh sistem keamanan biometrik yang sangat rumit sekali. Di tengah perjalanan menuju ruang server, mereka dihadang oleh Nyonya Besar Primalaya yang ternyata telah bersekutu dengan para pengkhianat Dewan Tetua demi mendapatkan kembali kekuasaannya yang hilang. "Kau pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan apa yang kubangun selama puluhan tahun, Aruna? Kau adalah cucu yang paling tidak tahu berterima kasih di dunia ini," teriaknya. Nyonya Besar menodongkan pistol ke arah Aruna, namun tangannya bergetar hebat karena ia sebenarnya masih memiliki sisa-sisa rasa sayang kepada cucu tunggalnya yang sangat tampan itu. "Nenek, hentikan kegilaan ini. Primalaya sudah busuk karena keserakahanmu. Biarkan kami membangunnya kembali dengan kejujuran," pinta Aruna dengan nada yang penuh dengan rasa sedih. Kaisya mencoba mendekati Nyonya Besar, berusaha menyentuh nurani wanita tua yang sedang dalam kondisi sangat tertekan dan putus asa tersebut. Tiba-tiba, suara ledakan besar terdengar dari arah ruang server utama. Ternyata Bima yang terluka parah berhasil menyelinap masuk dan mencoba meledakkan seluruh fasilitas tersebut secara nekat. "Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak akan ada orang lain yang bisa. Kita semua akan hancur bersama rahasia Primalaya malam ini," teriak Bima melalui interkom. Suasana menjadi sangat kacau, di mana api mulai merambat ke seluruh penjuru laboratorium dan sistem oksigen di pulau tersebut mulai menipis dengan sangat cepat karena kebocoran pipa. Aruna harus membuat keputusan sulit, menyelamatkan Nyonya Besar yang sedang pingsan atau mengejar Bima untuk menghentikan urutan ledakan nuklir skala kecil yang sudah dimulai. Kaisya dengan berani menawarkan diri untuk menangani Nyonya Besar, sementara Aruna harus segera pergi ke ruang kendali utama sebelum waktu habis. Kejutan yang sangat mendebarkan terjadi ketika Aruna sampai di ruang kendali dan menemukan bahwa kunci akses terakhir hanya bisa dibuka dengan sidik jari milik Kaisya dan Aruna secara bersamaan. "Kaisya, kau harus ke sini sekarang. Sistem ini dirancang oleh orang tua kita agar hanya kita berdua yang bisa mengendalikannya," teriak Aruna melalui alat komunikasi. Kaisya berlari menembus kobaran api dengan membawa Nyonya Besar di punggungnya, menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa yang ia dapatkan dari pelatihan singkat ayahnya. Saat mereka berdua menempelkan tangan di panel kontrol, sistem mendadak menampilkan pesan rahasia dari Ibu Aruna dan Ibu Kaisya yang ternyata masih hidup di lokasi tersembunyi. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa seluruh perang ini sebenarnya adalah pengalihan untuk menyembunyikan penemuan energi baru yang bisa mengubah peradaban manusia selamanya dari tangan kartel jahat. Setelah berhasil mengamankan pulau rahasia, Aruna dan Kaisya harus kembali ke Jakarta untuk menghadapi pertarungan hukum dan ekonomi yang jauh lebih rumit di lantai bursa saham. Nyonya Besar yang kini telah bertaubat memberikan seluruh bukti korupsi Dewan Tetua kepada Aruna sebagai bentuk penebusan dosa masa lalunya yang sangat kelam dan penuh intrik. Gunakan informasi ini untuk menghancurkan mereka di bursa saham besok pagi.
Jangan biarkan mereka menarik dana 1 sen pun dari perusahaan kita, pesan Nyonya Besar. Namun, Dewan Tetua yang dipimpin oleh seorang bankir licik bernama Elkan telah menyiapkan jebakan dengan melakukan short selling besar-besaran terhadap saham Wirawan Otomotif. Konflik memuncak saat harga saham Kaisya terjun bebas dalam hitungan menit, mengancam akan menghapus seluruh kekayaan keluarga Wirawan dalam sekejap mata saja tanpa sisa. Kaisya berdiri di tengah ruang trading kantornya dengan wajah yang sangat pujat, melihat angka-angka merah yang terus merosot tajam di layar monitor raksasa tersebut. "Aruna, kita kehilangan miliaran dolar setiap detiknya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, kita akan dinyatakan bangkrut sebelum jam makan siang tiba," teriak Kaisya panik. Aruna tetap tenang. Ia duduk di depan komputernya dan mulai mengetikkan perintah kode yang sangat kompleks dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk diikuti mata. "Tenanglah Kaisya, aku sedang memicu protokol naga tidur, sebuah algoritma trading yang bisa membalikan keadaan dengan menggunakan likuiditas rahasia dari pasar gelap internasional." Tiba-tiba, arus modal mulai berbalik arah masuk ke saham Wirawan, menciptakan gelombang kenaikan harga yang sangat fantastis dan sangat tidak masuk akal bagi para pengamat ekonomi. Elkan yang berada di markasnya merasa sangat terkejut melihat serangan balik yang dilakukan oleh Aruna. Ia kemudian memerintahkan para peretasnya untuk menyerang sistem keamanan digital Primalaya secara total. "Hancurkan firewall mereka. Aku ingin melihat Aruna berlutut di depanku karena kehilangan semua akses keuangannya malam ini juga," perintah Elkan dengan penuh rasa dendam. Pertempuran cyber yang sangat hebat pun terjadi di dunia maya, di mana ribuan serangan DDoS dilancarkan untuk melumpuhkan server utama milik Aruna dan Kaisya di Jakarta. Kaisya harus menggunakan keahlian komunikasinya untuk meyakinkan para investor global agar tidak menarik dana mereka di tengah kekacauan digital yang sedang berlangsung sangat parah ini. "Percayalah pada teknologi kami, ini hanyalah guncangan sesaat sebelum kita menguasai pasar energi dunia secara mutlak," seru Kaisya melalui siaran internasional. Kejutan yang sangat dramatis terjadi ketika seluruh server musuh tiba-tiba mati secara bersamaan dan menampilkan wajah Aruna di setiap layar monitor milik Dewan Tetua di seluruh penjuru dunia. "Permainan berakhir Elkan, aku sudah mengalihkan seluruh aset kalian ke rekening yayasan sosial untuk anak-anak jalanan di seluruh Asia Tenggara," ungkap Aruna dengan senyum dingin. Ternyata, selama ini Aruna sengaja membiarkan mereka menyerang agar ia bisa melacak lokasi server tersembunyi mereka dan melakukan pengambil alihan secara total melalui virus naga hijau. Fakta yang lebih mencengangkan adalah bahwa Elkan sebenarnya adalah kakak kandung Aruna yang selama ini dikira sudah meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat puluhan tahun lalu. Elkan menangis histeris di depan layarnya, menyadari bahwa ia baru saja dikalahkan oleh adik kandungnya sendiri yang ia anggap sebagai pengemis jalanan yang tidak berharga. Kemenangan di bursa saham memberikan kontrol penuh kepada Aruna dan Kaisya atas kerajaan bisnis mereka. Namun, kemunculan Elkan membuka luka lama yang sangat menyakitkan bagi Aruna. Aruna memutuskan untuk menemui kakaknya di penjara rahasia militer untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam kecelakaan pesawat yang merenggut orang tua mereka dahulu. "Kenapa kau melakukan semua ini, Elkan? Kenapa kau memilih untuk menghancurkan keluargamu sendiri demi uang dan kekuasaan yang fana ini?" tanya Aruna dengan nada suara yang penuh rasa kecewa. Elkan hanya menatap adiknya dengan pandangan kosong. "Kau tidak tahu rasanya hidup dalam bayang-bayang kesempurnaanmu, Aruna. Nenek selalu membandingkan aku denganmu, bahkan sejak kita masih sangat kecil sekali," teriak Elkan penuh amarah. Konflik emosional pecah saat Elkan mengungkapkan bahwa sebenarnya orang tua mereka tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena dibunuh oleh organisasi rahasia bernama The Silent Hand. Mereka menginginkan formula energi abadi yang ditemukan ayah, dan mereka akan memburu kalian berdua sampai ke ujung dunia jika kalian tidak menyerahkannya, peringat Elkan. Kaisya yang mendengarkan percakapan itu melalui mikrofon tersembunyi, merasa ketakutan luar biasa karena menyadari bahwa musuh sejati mereka ternyata jauh lebih besar dari sekedar Dewan Tetua Primalaya. "Aruna, kita harus menemukan formula itu sebelum mereka menemukannya. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan pertumpahan darah ini selamanya," usul Kaisya dengan nada suara yang sangat serius dan tegas. Mereka pun memulai perjalanan pencarian ke daerah pedalaman Kalimantan, tempat laboratorium terakhir ayah Aruna berada di sana. Di tengah hutan belantara Kalimantan, mereka harus menghadapi berbagai rintangan alam dan jebakan mematikan yang dipasang oleh organisasi The Silent Hand untuk menghalangi siapapun yang mendekat. "Aruna, lihat, ada tanda naga yang terukir di pohon besar ini, persis seperti yang ada di kalung pemberian ayahku dahulu,"
seru Kaisya sambil menunjuk ke arah pohon tua. Namun tiba-tiba, sekelompok tentara bayaran modern muncul dari balik semak-semak dan mulai menembaki mereka dengan senapan mesin yang sangat bising sekali suaranya. Aruna dan Kaisya harus berlari mencari perlindungan di dalam gua tersembunyi yang ternyata merupakan pintu masuk menuju laboratorium bawah tanah yang sangat luas dan sangat canggih. Di dalam sana mereka menemukan berbagai penemuan futuristik yang jauh melampaui teknologi manusia saat ini, termasuk prototipe mesin waktu skala mikro yang masih berfungsi dengan sangat baik. Kejutan yang sangat mengharukan terjadi ketika mereka menemukan rekaman video terakhir dari ibu mereka berdua yang ternyata bekerja sama di laboratorium tersebut sebelum menghilang secara misterius. Jika kalian menonton video ini, berarti kalian sudah dewasa dan siap menerima warisan yang sesungguhnya. Formula energi ini ada di dalam DNA kalian sendiri, ungkap sang ibu. Ternyata, Aruna dan Kaisya adalah hasil rekayasa genetika yang dirancang untuk menjadi sumber energi itu sendiri jika mereka bersatu dalam ikatan cinta yang tulus dan murni. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa The Silent Hand sebenarnya dipimpin oleh kakek kandung Aruna dari pihak ibu yang sangat terobsesi dengan keabadian hidup. Tiba-tiba, pintu laboratorium terbuka dan muncullah pria tua misterius tersebut dengan membawa pasukan yang sangat besar untuk menangkap mereka berdua sebagai baterai hidup miliknya. Kakek misterius yang memimpin The Silent Hand, yang dikenal sebagai Lord Silas, memerintahkan pasukannya untuk segera mengikat Aruna dan Kaisya di atas mesin ekstraksi energi yang sangat mengerikan. Akhirnya, setelah puluhan tahun menunggu, aku akan mendapatkan kunci keabadian melalui darah kalian berdua yang sudah menyatu sempurna ini. Teriak Lord Silas dengan tawa yang sangat gila. Kaisya mencoba memberontak, namun ia disetrum dengan energi listrik tegangan tinggi hingga tubuhnya lemas tak berdaya di atas meja operasi yang sangat dingin tersebut. Aruna menatap kakeknya dengan penuh amarah. Kau adalah iblis, Silas. Kau rela mengorbankan cucumu sendiri hanya demi hidup selamanya di dunia yang sudah kau rusak ini. Teriak Aruna dengan sisa tenaga terakhirnya yang sangat lemah sekali. Konflik memuncak saat mesin ekstraksi mulai bekerja, menarik energi vital dari tubuh Aruna dan Kaisya secara perlahan, yang menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa hebat di seluruh sel tubuh mereka. Aruna, aku tidak kuat lagi. Rasanya seluruh jiwaku sedang ditarik keluar paksa dari ragaku ini. Rintih Kaisya dengan air mata yang terus mengalir membasahi wajah cantiknya. Aruna mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk meretas sistem komputer mesin tersebut dari dalam pikirannya, yang kini terhubung secara neural dengan laboratorium canggih itu. Tahanlah sedikit lagi, Kaisya. Aku sedang mencoba membalikan aliran energinya agar mesin ini meledak dan menghancurkan seluruh fasilitas iblis ini selamanya. Bisik Aruna melalui hubungan batin yang sangat kuat di antara mereka berdua secara spiritual dan emosional. Lord Silas menyadari ada yang salah dengan pembacaan energi di layar monitornya. Ia kemudian mencoba menghentikan prosesnya secara manual dengan kapak darurat yang ada di dekatnya. Jangan harap kau bisa menipuku, Aruna. Aku akan mematikan otakmu lebih dulu sebelum kau sempat merusak rencanaku yang sangat sempurna ini. Teriak Lord Silas sangat murka. Namun sebelum ia sempat mengayunkan kapaknya, Nyonya Besar Primalaya tiba-tiba muncul dari balik bayangan dan menembak Lord Silas tepat di jantungnya dengan pistol kesayangannya. Cukup sudah, Silas. Kau sudah terlalu banyak menghancurkan keluarga kita demi ambisi gilamu yang tidak masuk akal itu. Ucap Nyonya Besar dengan nada suara yang sangat dingin dan penuh dengan rasa sesal. Silas jatuh tersungkur. Ia mati dengan mata yang masih terbuka, penuh dengan rasa ketidakpercayaan akan pengkhianatan istrinya sendiri tersebut. Kejutan yang sangat dramatis terjadi ketika Aruna menyadari bahwa untuk menghentikan ledakan energi yang sudah tidak terkendali, ia harus mengorbankan seluruh memorinya untuk menjadi penahan arus di sistem utama. Kaisya, maafkan aku. Aku harus melakukan ini agar kau bisa tetap hidup dan dunia tidak hancur oleh ledakan energi nuklir ini. Ucap Aruna dengan senyum yang sangat menyedihkan. Aruna menekan tombol terakhir dan sebuah cahaya putih yang sangat menyilaukan mata memenuhi seluruh ruangan laboratorium tersebut hingga membuat semua orang pingsan seketika di sana. Saat Kaisya terbangun beberapa jam kemudian, ia menemukan Aruna masih hidup, namun ia sama sekali tidak mengenali siapa dirinya dan di mana ia berada saat itu. Aruna telah kehilangan seluruh ingatannya sebagai pewaris naga. Ia kini kembali menjadi sosok pria yang polos dan tenang seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia ini. Kaisya membawa Aruna kembali ke Jakarta dan merawatnya dengan penuh kesabaran di rumah lama kakeknya, berusaha membangkitkan kembali ingatan pria yang sangat ia cintai itu setiap harinya.
Aruna, apakah kau ingat tempat ini? Ini adalah taman di mana kita pertama kali makan roti bersama saat kita masih kecil dulu, ucap Kaisha sambil memegang tangan Aruna. Aruna hanya menatap Kaisha dengan pandangan yang sangat jernih namun kosong, seolah-olah ia sedang menatap orang asing yang sangat ramah namun tidak memiliki ikatan sejarah apapun dengannya. Konflik batin melanda Kaisha, di mana ia mulai merasa putus asa dan ingin menyerah pada keadaan yang sangat menyakitkan ini bagi hatinya yang terus merindukan sosok Aruna yang lama. Sementara itu, sisa-sisa organisasi The Silent Hand mencoba melakukan serangan terakhir untuk mengambil alih aset Primalaya yang kini tidak memiliki pemimpin yang sah. Dewan direksi mulai mendesak Kaisha untuk segera melakukan pemungutan suara guna mencopot Aruna dari jabatan tertinggi karena dianggap sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya secara mental dan fisik. Kita butuh pemimpin yang waras, Kaisha. Perusahaan ini akan hancur jika dipimpin oleh pria yang bahkan tidak tahu namanya sendiri. Teriak salah satu direktur yang sangat rakus akan kekuasaan. Kaisha berdiri dengan tegak di depan meja rapat. Aruna telah mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan dunia ini, dan aku tidak akan membiarkan kalian membuangnya seperti sampah jalanan lagi, tantang Kaisha. Namun posisinya sangat terdesak, karena Elkan yang berada di penjara ternyata telah memberikan kuasa hukumnya kepada pihak lawan untuk menggulingkan Kaisha dan Aruna secara paksa melalui jalur pengadilan. Suasana menjadi sangat kritis, di mana Kaisha harus berjuang sendirian di tengah kepungan musuh yang sangat banyak jumlahnya. Tiba-tiba, Aruna yang selama ini hanya diam, berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan menuju papan tulis besar di ruang rapat tersebut dengan gerakan yang sangat stabil dan sangat tenang. Ia mengambil spidol dan mulai menuliskan deretan rumus keuangan dan strategi pasar yang sangat kompleks yang hanya bisa dipahami oleh seorang jenius tingkat tinggi di dunia ini. Pasar tidak peduli pada memori, mereka hanya peduli pada hasil. Dan rencanaku selama 10 menit terakhir akan menaikkan nilai perusahaan kita sebesar 300% besok pagi, ucap Aruna tiba-tiba. Seluruh direktur terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak percaya bahwa pria yang dianggap gila itu bisa memberikan analisis yang begitu tajam dan sangat mematikan bagi pesaing bisnis mereka di luar sana. Kaisha menangis bahagia, menyadari bahwa meskipun ingatan pribadinya hilang, kejeniusan dan jiwa pelindung Aruna tetap hidup di dalam alam bawah sadarnya yang sangat luar biasa kuat. Kejutan yang sangat mengharukan terjadi ketika Aruna menoleh ke arah Kaisha dan tersenyum dengan cara yang sangat familiar, persis seperti saat mereka pertama kali bertemu di lampu merah dahulu. Aku mungkin tidak ingat namamu saat ini, Nona. Tapi hatiku berdetak sangat kencang setiap kali kau berada di dekatku. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk mempercayaimu, bisik Aruna lembut. Ternyata, proses ekstraksi energi tersebut tidak menghapus seluruh ingatan Aruna, melainkan hanya mengunci memori traumatisnya agar ia bisa memulai hidup baru yang lebih damai dan jauh lebih bahagia bersama Kaisha. Fakta yang mencengangkan adalah bahwa Jenderal Dharma dan Nyonya Besar telah merencanakan pembersihan memori ini agar Aruna bisa terlepas dari beban masa lalu keluarga naga yang sangat berdarah-darah tersebut. Aruna kini bebas menjadi manusia seutuhnya, bukan lagi hanya sebagai alat atau senjata bagi ambisi orang-orang di sekitarnya selama ini. Pernikahan antara Aruna dan Kaisha akhirnya dilangsungkan dengan sangat sederhana di taman umum dekat lampu merah, tempat pertama kali mereka dipertemukan oleh takdir yang sangat unik. "Apakah kau menyesal melepaskan tahta naga demi hidup bersamaku di rumah kecil ini?" tanya Kaisha sambil merapikan dasi Aruna yang tampak sedikit miring di hari bahagia mereka. Aruna tersenyum lembut dan mengecup kening Kaisha dengan penuh kasih sayang yang sangat tulus tanpa ada sedikit pun kepalsuan di balik matanya yang jernih. "Tahta sejati bukan terletak pada emas atau kekuasaan, tapi pada ketenangan hati saat bersamamu setiap harinya," jawab Aruna dengan suara yang sangat menenangkan jiwa Kaisha. Ribuan teman jalanan Aruna hadir memenuhi taman tersebut, merayakan persatuan dua jiwa yang telah berhasil meruntuhkan tembok kasta yang sangat tebal selama ini. Konflik kecil sempat terjadi saat utusan Komite Internasional datang membawa kabar bahwa Aruna memenangkan penghargaan Nobel atas penemuan energi barunya yang telah menyelamatkan dunia dari krisis. "Tuan Aruna, Anda harus ikut kami ke Swedia untuk menerima penghargaan ini secara resmi di depan para pemimpin dunia," seru utusan tersebut dengan nada memohon yang sangat besar. Aruna menatap Kaisha. "Apakah kita harus pergi?"
Aku lebih suka menghabiskan waktu denganmu di sini sambil melihat bintang-bintang tanpa gangguan protokol yang membosankan itu. Kaisya tertawa. Pergilah, dunia butuh melihat wajah pahlawannya. Tapi janji, setelah itu kita kembali menjadi rakyat biasa yang bahagia tanpa embel-embel naga atau pengusaha besar lagi. Aruna mengangguk, menyadari bahwa pengabdian kepada kemanusiaan adalah bagian dari takdir yang tidak bisa ia hindari sepenuhnya, meskipun ia sudah sangat lelah. Setelah acara selesai, mereka berdua berjalan menyusuri trotoar lama sambil menikmati hembusan angin malam Jakarta yang kini terasa jauh lebih segar dan bersih berkat teknologi energi baru mereka. Kaisya, ada satu hal lagi yang ingin kutunjukkan padamu sebelum kita memulai perjalanan panjang kita ke luar negeri besok pagi, bisik Aruna penuh misteri. Ia menunjukkan sebuah goresan kecil di dinding beton bawah lampu merah yang ternyata adalah kode akses menuju gudang pangan rahasia yang ia bangun untuk fakir miskin. Inilah warisan yang sesungguhnya, sebuah investasi yang tidak akan pernah habis dimakan waktu atau dikorupsi oleh orang-orang serakah yang haus akan kekuasaan ekonomi dunia. Jelas Aruna bangga. Kaisya merasa matanya berkaca-kaca, menyadari betapa mulianya hati pria yang dulu ia sangka hanya sampah jalanan yang tidak memiliki nilai apapun di matanya. Fakta terakhir yang membuat Kaisya terharu adalah saat Aruna mengeluarkan selembar cek kusut dari dompetnya yang ternyata adalah cek 10 miliar rupiah pemberian pertama dari Kaisya dahulu kala. Kau tidak pernah mencairkannya? Kenapa? Kau bisa membeli apapun dengan uang ini selama setahun terakhir ini? Tanya Kaisya dengan nada yang sangat terkejut dan tidak percaya. Aruna mengubah cek itu menjadi pesawat kertas dan menerbangkannya ke arah langit malam yang bertabur bintang dengan senyum yang sangat lepas dan sangat bebas. Karena cintamu tidak bisa dibeli dengan angka berapapun di atas kertas ini, Kaisya, itu adalah harta yang paling mahal yang pernah kudapatkan dalam hidupku. Mereka berdua berjalan menjauh dari lampu merah, meninggalkan segala kepalsuan masa lalu untuk menyongsong masa depan yang dibangun di atas kejujuran dan ketulusan hati yang abadi selamanya.